Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat, Ibu Imani Satriani selaku dosen pembimbing mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dari judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap perilaku cyberbullying di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jemutiara Rintias dengan NPM 0441194456 dari kelas Mankom 3 semester 5. Di sini ada latar belakang, yaitu kejahatan yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi yang sedang marak terjadi dewasa ini di berbagai negara, yaitu kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Cybercrime space or virtual space offense. Salah satu bagian dari cybercrime yang menjadi permasalahan pelik dewasa ini, yaitu kekerasan melalui media elektronik atau tindak bullying media maya yang biasa disebut cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya sendiri adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital atau teknologi informasi internet untuk keperluan yang disengaja dilakukan dengan terus-menerus dengan tujuan untuk merugikan orang lain dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti, atau menghina harga diri orang lain, sehingga menimbulkan permusuhan antar individu atau antar kelompok sesama pengguna teknologi komunikasi atau teknologi internet. Hal ini dapat terjadi di media sosial seperti platform chatting, platform game online, dan beberapa platform online lainnya. Alasan penulis mengangkat judul ini karena penulis ingin mengetahui lebih dalam pengaruh apa yang terjadi dalam penggunaan media sosial terhadap tingkat perilaku cyberbullying dan ingin mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk menurunkan angka dari tindakan cyberbullying yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan hal di atas, maka ditarik ada beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan oleh penulis. Rumusan masalah tersebut adalah apakah terdapat pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku tindakan cyberbullying di Indonesia saat ini. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Nah, berdasarkan penelitian di atas yang sudah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dampak dari cyberbullying tersebut. Lalu yang kedua, mengetahui alasan seseorang melakukan tindak cyberbullying. Dan yang ketiga, mengetahui cara menghentikan atau menekan angka dari tindak cyberbullying tersebut. Selanjutnya di sini ada kerangka teoritis. Di media sosial mengisi variabel X yaitu independen, lalu cyberbullying mengisi variabel Y yaitu dependent. X diisi dengan penggunaan media sosial, lalu Y perilaku cyberbullying. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka media sosial yang pertama, yaitu Meg dan Yong dalam Nasrullah 2015 mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu atau to be shared one-to-one dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada khususan individu atau kelompok tertentu. Menurut Boyne dalam Nasrullah 2015, media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Lalu di sini ada cyberbullying. Menurut Smith dan kawan-kawan pada tahun 2018 mengadaptasi definisi bullying dari Owens, yaitu cyberbullying adalah perilaku agresif, intens, berulang yang dilakukan oleh individu atau perorangan dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang orang tertentu pada saat ini. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis
penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Lalu di sini ada pendekatan metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis sederhana, bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen X terhadap variabel dependen Y dengan menggunakan aplikasi SPSS. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data, menggunakan data dan uji responden dengan melakukan pengisian kuesioner secara acak ke sejumlah orang. Lalu di sini ada hipotesis. Judul penelitian ini pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku cyberbullying di Indonesia. Hipotesis kualitas atau pengaruh berdasarkan uraian dari rumusan masalah, maka hipotesis penelitian yaitu yang pertama ada HO, tidak ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel media sosial X terhadap variabel cyberbullying Y. Lalu yang kedua ada H1, ada pengaruh yang nyata atau signifikan terhadap variabel media sosial X terhadap variabel cyberbullying Y. Dari hipotesis di atas diketahui bahwa peneliti mempunyai dugaan bahwa variabel media sosial X dapat meningkatkan terjadinya perilaku cyberbullying di Indonesia. Lalu di sini ada populasi dan sampel. Populasi merupakan sekumpulan objek yang akan digunakan sebagai bahan penelitian dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini, populasi dalam penelitian ini didapat secara acak dengan target sebanyak 30 orang. Lalu ada sampel orang yang secara sukarela membantu berjalannya penelitian ini untuk mengisi kuesioner. Di sini ada hasil penelitiannya, ada variabel entered. Tabel di atas ini pada PowerPoint ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel media sosial sebagai prediktor atau metode yang digunakan adalah metode enter. Lalu selanjutnya, tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi hubungan R, yaitu sebesar 0,401 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel media sosial terhadap cyberbullying. Tabel di atas menjelaskan besaran nilai dari korelasi R, yaitu sebesar 0,401 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel yang disebut koefisiensi determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi yaitu R2 sebanyak 0,161 yang mengandung bahwa pengaruh variabel bebas media sosial terhadap variabel pengaruh yaitu cyberbullying adalah sebesar 16,1%. Sedangkan sebesar 83,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Lalu di sini ada tabel selanjutnya, yaitu residual sebanyak 3.596 dengan di F33 mean square 109.109 dengan total sum of squares-nya sebanyak 4.286 dengan di F-nya sebanyak 34. Dependent variable yaitu cyberbullying dan predictor yaitu konstan dengan media sosial. Kutrut bagian ketiga, yaitu ANOVA, pada bagian ini untuk menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau secara signifikan variabel media sosial X terhadap variabel cyberbullying Y. Dari output tersebut terlihat bahwa F hitung 6,327 dengan tingkat signifikansi atau probabilitasnya sebanyak 0,000 kurang dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan. Output bagian keempat, selanjutnya ada output bagian keempat.
Di tabel tercantum dependent variable cyberbullying. Pada tabel koefisien pada kolom B, pada konstan A adalah 1,265, sedangkan nilai media sosial adalah 0,254. Sehingga persamaan regresi dapat ditulis dengan Y sama dengan A ditambah X, Y sama dengan A ditambah BX, atau Y sama dengan 1,265 ditambah 0,254X. Lalu di sini ada koefisien B, dinamakan koefisien arah, regresi, dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan nilai B bertanda positif dan penurunan bila B bertanda negatif. Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut. Yang pertama ada konstan sebesar 1,265 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai media sosial, maka nilai cyberbullying sebesar 1,265. Dan yang kedua, di sini ada koefisien regresi X sebesar 0,254, menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada media sosial, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,254. Lalu di sini hasil akhirnya, maka hasil uji regresi sederhana yang penulis dapatkan dari penelitian ini adalah selain menggambarkan persamaan regresi output, ini juga menampilkan uji signifikansi dengan uji T, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang nyata atau yang begitu signifikan dari variabel media sosial X terhadap variabel cyberbullying. Lalu di sini ada hipotesisnya juga. Yang pertama ada H0, tidak adanya pengaruh yang nyata atau yang sangat signifikan terhadap variabel media sosial yaitu X terhadap variabel cyberbullying Y. Lalu di sini ada H1, ada pengaruh yang nyata signifikan yang secara signifikan dari variabel media sosial X terhadap variabel cyberbullying Y. Dan dari output di atas dapat diketahui nilai T dihitung 2,515 dengan signifikansi 0,017 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima. Yang berarti terdapat pengaruh yang nyata atau pengaruh yang sangat signifikan dari variabel media sosial X terhadap variabel cyberbullying Y. Dan selanjutnya kita sudah sampai di akhir presentasi kali ini. Di sini ada kesimpulan dan saran. Sekarang di era teknologi yang sangat terus maju dan terus berkembang, dengan semakin canggihnya alat untuk berkomunikasi dan untuk berinteraksi, media sosial adalah salah satu alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama penggunanya. Saat ini hampir semua kalangan sudah menggunakan dan mengakses berbagai macam media sosial, mulai dari kalangan dewasa, kalangan remaja, hingga kalangan anak-anak. Saat ini sudah banyak macam media sosial yang ada seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, game online, dan masih banyak lainnya aplikasi media sosial. Kejahatan yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi yang sedang marak terjadi dewasa ini di berbagai negara, yaitu kejahatan dunia maya atau cybercrime atau cyberspace or virtual space offense. Salah satu bagian dari cybercrime yang menjadi permasalahan pelik dewasa ini yaitu kekerasan media elektronik atau tindak bullying melalui media maya yang biasa disebut dengan cyberbullying. Semoga kedepannya kita dapat menggunakan media sosial
sebijak mungkin dan semana mestinya, dan para pelaku mendapatkan hukuman yang membuat mereka jera dan tidak akan ada pelaku yang bermuncul lagi, serta para korban dapat penanganan yang sebaik-baiknya sehingga dapat kembali memiliki rasa percaya diri pada dirinya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi kali ini dari saya. Mohon maaf bila ada salah perkataan, kurang jelasnya informasi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.